A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kami, sesepuh yang hadir pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita walaupun hujan itu tetap bisa untuk hadir di majelis subuh ini. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang yang berkah, rezeki yang halalan thayyiban wasyi'an mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin. Rezeki yang halal, yang baik, yang luas, yang berkah tanpa ada susah payah untuk mencarinya. Allah kasih. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan Allah kesehatan dan dihindarkan dari segala macam penyakit. Kalau ada yang sakit, kita di sini atau saudara kita atau anak, istri, suami kita yang sakit pada hari ini, mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah untuk dicabut sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Rasulullah kita sampaikan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu jemaah salat fardu subuh rahimakumullah. Ada 3 tipe manusia. Wah, ini. Ada manusia itu dia tidak memikirkan haknya. Dia tidak memikirkan haknya, Pak. Dia hanya melakukan kewajiban. Hanya melakukan kewajiban saja. Tidak mikir hak. Dia enggak peduli haknya. Maka ada manusia seperti itu. Rasul mengatakan itu adalah manusia yang bijaksana. Hanya memikirkan haknya saja, hanya memikirkan kewajiban saja. Umpamanya kalau ibadah kepada Allah, dia sholat saja, ya. Tanpa memikirkan kan ada sholatlah engkau, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jika engkau sholat, maka hidupmu akan dipermudahkan Allah. Kan ada yang begitu. Dia enggak peduli itu, ya. Yang penting aku sholat. Enggak peduli dia haknya kepada Allah atas sholat itu. Fadilahnya salah satunya adalah hidupnya akan diperbaiki, dipermudah, diperlancar urusan. Ya, dia enggak peduli itu. Yang penting dia sholat karena Allah SWT. Maka itu dibilang manusia yang bijaksana. Ya. Ada juga manusia yang dia
melakukan kewajiban dan juga memikirkan haknya, dituntut haknya. Kewajiban dilakukan, haknya dituntut. Itu manusia apa, Pak? Kata Nabi, itu manusia yang adil. Yang adil. Ya, kalau sholat tadi, dia minta sama Allah. Ya, fadilah sholat itu minta sama Allah. Emang kewajiban kita meminta sama Allah. Ya. Hak kita minta. Itu manusia adil. Nah, ada juga manusia dia tidak mikirkan kewajiban. Yang penting dia mikirkan haknya saja. Itu siapa tuh, Pak? Atau apa tuh? Kalau sholat kagak mau sholat dia. Tapi doanya panjang-panjang. Nggak mau sholat, tapi mintanya banyak. Nama Allah Taala. Itu contoh kalau ibadah. Kalau dengan manusia, ya, dia nggak mau bantu orang, tapi mengharapkan bantuan orang. Gitu loh. Nah, seperti itu. Ya. Ada manusia, kalau manusia seperti itu disebut apa tuh? Nggak tahu diri manusia. Manusia tidak tahu diri itu, Pak Haji. Ya. Nah, kata hak dan kewajiban ini itu selalu berdampingan. Kata hak dan kewajiban ini selalu bersama-sama. Kewajiban dan hak, kewajiban dan hak, hak dan kewajiban. Ya, selalu berdampingan. Mengapa? Karena harmonisnya suatu, kita nggak kaji kepada Allah, kita kaji kepada manusia saja. Harmonisnya suatu hubungan karena terpenuhinya hak dan kewajiban dan hak. Ada manusia yang nomor pertama, tapi jarang, Pak. Jarang, ya. Dengan manusia, dia hanya membantu orang saja. Tapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Emang dia melakukan kewajibannya saja sebagai manusia dengan manusia yang lain. Melakukan kewajibannya saja. Itu jarang manusia seperti itu. Kalau ada di dunia ini seperti itu, semua orang aman dunia ini, Pak. Tidak akan naik minyak dulu. Ya tak? Tidak akan naik dulu. Nah, karena masing-masing pemerintah tahu kewajibannya, rakyat tahu haknya, ya, tidak akan ada tuh naik minyak yang susah payah. Itu jarang. Nah, ya. Yang kedua ini pun jarang. Tahu kewajiban, baru nuntut hak. Yang banyak nih di dunia ini haknya saja yang dituntut-tuntut. Ya, itu, ya. Haknya saja. Nah, untuk orang Islam khusus, ya, pergaulan orang beriman itu kan diatur oleh Rasulullah SAW. Didasari dengan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Didasari dengan itu, ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada yang berselisih di situ, yang berselisih di situ itu mesti antara hak dan kewajiban nih. Ya. Maka damaikanlah. Ada yang berselisih itu, iya dia nuntut haknya aja, kerajaan indak. Tapi nyo mau digaji aja, kerajaan indak, datang terlambat. Gitu-gitu, ya. Nah, itu antara hak dan kewajiban itu mesti berselisih. Nah, di dalam pergaulan itu untuk umat Islam, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban sesama muslim supaya tidak terjadi bentrok-membentrok, supaya hak muslim memberikan kepada muslim yang lain, muslim yang lain itu kewajiban juga memberikan ke muslim itu. Cuman Rasulullah mengeluarkan hadis ini
itu cerminisasi untuk membiasakan kita melakukan hak dan kewajiban. Ya. Bertanggung jawab, walaupun tidak. Kalau kerjalah yang baik, lalu gajilah dia sebelum keringatmu kering, sebelum keringatnya kering. Bukan seperti itu. Tapi Rasul mengatur, dilandasi dengan innamal mu'minuna ikhwah. Rasul mengatur hak dan kewajiban sesama muslim. Hakul muslim ala muslim sittun. Itu. Walaupun hadis ini, hadis Muslim ini tidak membatasi haknya muslim dengan muslim yang lain. Ini cerminan, hadis ini asbabun wurudnya cerminan bagaimana kita mengetahui tentang hak dan kewajiban yang sifatnya ringan, apalagi yang sifatnya berat. Gitu. Hakul muslim ala muslim sittun. Ya. Apa itu yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Apa kata Rasulullah di sini? Ini yang ringan-ringan. Yang ringan ini tidak dilakukan, ya apalagi yang berat. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apa kata Rasulullah? Hak muslim dengan muslim lain itu kalau ketemu itu ucapkan salam, Pak. Ucapkan salam. Itu ringan. Apalagi yang berat pasti dilakukan kalau yang ringan nih. Jadi kalau ketemu salam. Selamat pagi. Bukan begitu, ya. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu yang paling utama, orang yang paling utama itu yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, yang paling utama kata Nabi. Ini hak ini ringan, tidak pakai modal mulut saja. Ya. Maka hak yang ringan ini kalau dipenuhi, mesti yang berat dipenuhi. Ini cerminan. Jadi kalau ketemu yang utama, yang menyampaikan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling utama. Ya. Maka kewajiban orang yang diucapkan salam, nah ini ya, haknya muslim itu kalau ketemu kita ucapkan salam, haknya yang mendengar salam yang kita ucapkan itu kewajibannya menjawab salam. Maka salam itu disampaikan, wajib dijawab. Dan Rasul mengatur tentang menjawab salam nih, Pak. Nggak sembarangan. Banyak. Assalamualaikum. Salam. Kan gitu kadang, Pak. Atau kita mengucapkannya Kum. Lam. Itu aja kadang. Ya. Nggak begitu. Itu kan doa, Pak. Rasul mengatur gini. Assalamualaikum. Ketika orang boleh nggak seperti itu, Pak? Assalamualaikum. Boleh enggak, Bu? Apa artinya tuh? Keselamatan buat kamu. Boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, Nabi menganjurkan kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu, itu jawabnya berkewajiban menjawabnya lebih. Jangan sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga engkau selamat, itu sama. Nabi tidak mengajarkan begitu, tapi kasih lebih atuh. Assalamualaikum, jawabannya Pak? Begitu. Waalaikumsalam warahmatullah. Begitu. Mau sampai wabarakatuh boleh, tapi lebihkan atuh dah. Jangan sama. Orang mendoakan kita selamat, kita ngasihnya kewajibannya lebih atuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Keselamatan bagimu dan rahmat Allah bagimu. Begitu. Nah, terus ada yang mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya? Tambah satu lagi. Mantap ya. Jemaah sobi ini pintar-pintar. Tapi prakteknya banyak.
kum, lam. Ya. Keselamatan bagi kamu, rahmat Allah bagi kamu, keberkahan bagi kamu. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau ada lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Ayo, apa jawabnya? Lebih atuh pokoknya. Pokoknya lebih atuh. Apa jawabnya, Pak? Ayo. Ada misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebihnya dia atuh. Apa nih? Ayo. Enggak tahu, Ibu? Apa Pak Ji? Ayo. Apa Pak? Kalau ada yang seperti itu bagaimana? Apakah jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini piti lebih. Tidak mungkin, tidak begitu. Ya. Apa? Nih jawabannya. Ini kisah ini waktu Rasulullah SAW di dalam rumah bersama Aisyah. Ya. Ada yang lewat, ada yang masuk. Assalamualaikum. Rasulullah jawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh. Apa Bu? Waridwanuh. Apa? Waridwanuh. Apa artinya? Keselamatan bagi kamu, rahmat bagi kamu, keberkahan bagi kamu, ridho bagi kamu. Ridho Allah untukmu. Waridwanuh. Habis itu tidak ada lagi, tidak ada. Sedangkan jawaban itu aja kadang orang tidak tahu. Ya, kecuali Bapak kok ngerjain nanti Pak Jun kerjain Pak Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Bingung jawabnya nih. Yang kau ompe yang kelima apa lebihnya? Ya sokok. Yang kelima kau lah. Aku tidak tahu jawabnya. Hanya ustaz dulu. Itu ngerjain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Apa lebihnya lain? Ada lengkap begitu. Kayak gitu. Tapi tidak semua tahu orang Pak. Hanya di sini saja. Ya. Nah begitu. Jadi hak muslim dengan muslim yang lain ketemu itu sebarkan salam. Nah itu caranya seperti itu. Yang tidak jawab berdosa. Ya. Karena menjawab salam itu wajib. Satu. Yang kedua, haknya muslim dengan muslim yang lain itu wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah ini, tapi jemaah sobir ini rajin nih memenuhi undangan. Nah, memenuhi undangan. Itu ya. Ini rajin nih Mbak Sobir ini. Kalau ada undangan, apalagi makan-makan. Rajin nih. Ada undangan khitan, siap. Ada undangan kawin, siap. Ada undangan umroh, siap. Ada undangan gotong royong. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Nah, seperti itu. Siap katanya. Nah, undangan wirid. Nah, kalau ada undangan itu Pak, wirid, gotong royong, apa alasannya Pak? Insya Allah. Itu alasannya itu. Nanti wirid subuh ya. Insya Allah ya. Nah, gitu. Jadi insya Allah itu hanya untuk alasan untuk tidak memenuhi undangan. Nah, itu Pak. Efeknya apa tuh Pak? Insya Allah itu artinya kan semoga Allah berkehendak, ya, memberikan kesempatan kita untuk datang. Sehat, rezeki ada, kesempatan diberikan Allah. Tidak datang. Padahal dia udah ngomong insya Allah. Berarti kalau kita nanti datang wirid ya, dalam hati deh malas datang. Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ya. Itu Pak, udah berjanji sama Allah tuh, tidak sama orang tuh lagi tuh. Kalau Allah berkehendak mengendaki, kita datang. Allah kasih. Tapi kita tidak datang. Berarti dia ingkar kepada Allah. Termasuk orang ingkar janji Pak, termasuk orang
munafik. Munafik asfalinar. Munafik itu tempatnya keraknya neraka. Jadi kalau tidak mau datang, ya bilang aja, nanti wirid ya, tidak datang dong. Ngapa? Malas. Itu aja. Jangan pakai alasan, insya Allah. Bilang aja karena nggak mau datang, kayaknya saya tidak datang. Gitu. Jujur aja. Gitu loh. Ya. Nanti ke rumah ya, tidak bisa dong, tidak datang. Nanti wiridnya, tidak datang. Jangan insya Allah dijadikan alasan. Nah, ya. Dan umat Islam pada zaman sekarang ini lebih yakin dengan kata oke daripada insya Allah. Nanti wirid ya, insya Allah ya, wirid lah, insya Allah, wirid lah, insya Allah gitu. Nah, gitu. Tapi kalau nanti wirid ya, oke. Nah, itu datang. Oh, itu datang. Ya. Mana Pak John mana Pak John? Pak John kayaknya tidak datang, dia ngomong insya Allah kan. Gitu. Tapi Pak John mana? Oh datang dia. Apa kata dia? Oke katanya. Oh datang dia tuh. Nah, kadang umat Islam tuh ya lebih yakin dengan oke. Nah, ya. Untuk janji-janji itu. Sekarang umat Islam sekarang, padahal umat Islam dulu ya, kalau udah ngomong insya Allah itu orang yakin. Kalau enggak ada sesuatu dari Allah yang datang, pasti datang di undangan itu. Maka Rasul bilang, kalau diundang ya penuhi undangannya. Mengapa? Dari diri kita ingin memenuhi dulu. Masalah tidak bisa, Allah yang tentukan. Maka perlu diomongkan insya, agar kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Datangnya pasti datang aman, itu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tiba mau datang hujan. Hujannya. Tuh muazan tadi. Muazan tuh hujan lebat. Hujan lebat. Kalau jauh saya tidak datang nih Pak. Tapi karena dekat, mana Ustadz tuh? Tidak sholat subuh dia. Gitu nanti. Masa tidak datang? Tidak sholat subuh dia. Gitu. Kacau nih, harus datang juga nih. Oh gitu. Yang kedua, Pak John dan nyiapkan sarapan, siapa yang makan sarapan? Ada sarapan? Oh, tidak ada sarapan. Tidak ada. Ya. Ada? Oh, ada Pak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan yang ngasih sarapan rezekinya berlimpah. Amin ya Rabbal. Pak Haji, silakan Pak Haji. Tidak terlambat Pak Haji, masih banyak. Dapat bonus ya, karena banyak ya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Baik. Jadi memenuhi undangan wajib Pak. Ya. Kecuali Allah tidak berkehendak. Gitu. Ya. Jangan enggak main-main itu. Wajib. Kecuali tidak dikehendaki Allah. Maka perlu kata-kata insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Kalau ada yang minta, orang Islam lainnya yang minta nasihat, ya, istansah, menasihat, minta nasihat sama kita. Nah, itu kasih nasihat Pak. Nah, minta nasihat dengan curhat sama nggak Bu? Ini ibu dua orang nih, biasanya ibu-ibu nih. Minta nasihat dengan curhat sama apa beda Pak Haji? Beda. Kalau minta nasihat datang kepada kita Pak, kasih nasihat Pak. Ya. Tentunya kita minta nasihat kepada orang yang bisa menasihati. Kita bisa milih siapa yang mempunyai kebijaksanaan, ya. Kasih dia nasihat. Kalau umat Islam minta nasihat sama umat yang lain, bahaya Pak. Hilang kawan Pak. Hilang kawan tuh. Ya. Kalau ada umat Islam minta nasihat dengan umat yang lain, hilang kawan gua. Nah, kalau kita, mengapa dia ke umat yang lain? Karena kita tidak mau menasihatinya. Dia minta sama kita, sama-sama Islam, ya kan?
Tapi kita tak mau, cari orang lah, datang cari orang lah, cari orang lah. Akhirnya dia dapat umat yang lain. Habis Pak, hilang kawan kita. Ya. Hilang kawan kita. Sedangkan nggak minta nasihat aja, orang Islam banyak yang hilang. Dari mimpi ditemui Tuhan sebelah karena banyak masalah. Ada itu Pak. Ya. Apalagi minta nasihat. Ya. Makanya ketika orang minta nasihat sama kita, nasihati dia. Tentunya dia datang ke kita, itu udah penilaian dia Pak. Udah penilaian dia. Ya. Nasihati dia. Nasihat sama curhat beda Bu. Kalau ibu datang ke orang lalu ngomong, suamiku cempilik karyang dia, masa awak sebulan dikasih begini, begini, oh, suamiku gatal, itu curhat namanya itu Bu. Tidak sama dengan nasihat. Minta nasihat. Kalau minta nasihat tuh, contohnya begini, datang ke ustazah ibu, ustazah bagaimana hidup saya nih biar tenang, ya, rezeki lancar, ya, anak-anak menjadi anak yang baik. Nah, nggak usah ngomong soleh-solehah yang baik, itu aja dah. Ya. Bagaimana ya ustazah? Begitu. Itu minta nasihat. Kalau curhat gimana? Ya Ustaz, suamiku mental Ustaz. Kemarin dia nengok cewek begini Ustaz. itu curhat namanya itu. Kalau posisi curhat seperti itu, kemana datangnya? Kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ke Allah silakan ngomong apa aja, minta apa saja ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bangun sepertiga malam, sholat tahajud, penuhi kewajiban dulu, baru minta haknya. Oh, minta sama Allah. Pakai bahasa apa saja. Yang jelas tuntunan untuk berdoa, ta'awuz, nyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Istighfar dulu sebelum itu, ya, puji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baru minta. Nah, mintanya itu ngomong aja sama Allah, ya, ngomong apa yang jadi masalah, curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, susah hidup gue ya Allah, suami hamba sudah pontang-panting tapi rezekinya sedikit, kasihlah rezeki ya Allah banyak, SPP anak belum bayar, token habis. Apa lagi, ya, kredit motor belum bayar, kredit rumah belum, ya Allah berikanlah ya Allah rezeki ya Allah, ya, berikanlah ya Allah. Berapa kata sebelah? Rupanya suaminya bangun, berapa? 10 juta lah ya Allah cukup. Katanya mendengar bisikan dari malam, berapa katanya? Rupanya suaminya, ya. Minta aja sama Allah SWT. Curhat boleh, tapi kalau nasihat tidak begitu. Nasihat kalau ibu-ibu datang ke ustazah, jangan datang ke ustaz. Ibu-ibu nanti jadi fitnah. Kalau ibunya muda, bisa aja jatuh cinta sama ustaz. Ya. Kalau ustadznya tua, nggak masalah, maksudnya tuanya nggak masalah, ibu yang bermasalah, karena ibu muda. Ustadznya nggak bermasalah, dia terima juga orang muda tuh. Begitu. Pokoknya jangan datang kepada ustazah, jangan ustadz, nanti terjadi fitnah. Ustazah kan banyak, gitu loh. Ya. Cara minta nasihat ya ustazah, rezeki suamiku agak seret nih gimana ustazah, nah, gitu kan. Nah, anak menjadi soleh-soleh gimana ustazah, saya biar sabar menghadapi suami saya pak ustazah gimana ustazah, begitu, supaya sabar menghadapi rumah tangga gimana. Itu minta nasihat, bukan curhat, itu bedanya. Ya, maka hati-hati, jangan sampai kita datang ke manusia membuka aib keluarga kita karena ada masalah. Ya, ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Aku tidak akan biarkan manusia itu mengatakan iman sebelum aku kasih masalah sama dia.
Nah, aku kasih ujian sama dia. Apapun masalahnya, dari anak, dari suami, dari istri, dari tetangga, itu masalah. Ujian macam-macam. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Itulah dia itu. Macam-macam ujian itu. Aku tidak akan biarkan dia mengucapkan iman hambaku sebelum aku menguji yang terlebih dulu. Nah, ujian yang dikasihkan Allah itu kadang kita perlu ngomong, minta nasihat sama orang-orang yang kompeten, ya. Supaya apa? Punya pandangan apa yang harus dilakukan, tapi bukan curhat. Tuh. Ada juga yang curhat sama ini. Nah, ini sama HP, Pak, curhat. Punya masalah HP, curhat, bikin status. Hari ini masak tempe. Bikin status. Dibaca orang banyak. Lalu orang tanya, ngapa cuma tempe, Bu? Iyo, hari ini suami dan tidak dapat rezeki. Dikasih seketek bulan tu. Tak ada doh. Yo, kasihan ya, Bu. Iyo, deh. Ibu buka aib sendiri. Jangan curhat ke sini. Ini setan nih, Bu. Ya. Semua orang tahu nanti. Ya, kalau curhat kepada Allah Subhanahu, jangan kepada manusia, jangan kepada HP. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta nasihat, mintalah nasihat kepada orang-orang yang kompeten. Tapi curhat sama nasihat itu beda. Ya. Minta nasihat kepada orang, tapi jangan buka aib apa yang menjadi masalah itu. Kewajiban kita sebagai muslim, ketika orang datang minta nasihat, kewajiban kita untuk menasehati sesuai dengan keilmuan agama kita yang punya. Ya. Kalau tidak kalau dia bertanya kepada kita, kita tak punya ilmu agamanya, ya, tanya kepada yang lebih tahu. Jangan main sembarang-sembarang jawab saja. Ya, sesat nanti. Itu yang ketiga, haknya. Yang keempat, haknya adalah wa idza atosa fahamidallahu fasammithu. Nah ini, kalau ya saudara kita ada yang bersin, kita menjawabnya apa jawabnya? Yarhamukallah. Tapi Nabi bilang, kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau diam aja juga. Karena apa? Karena kita nggak tahu dia Islam atau tidak. Kalau orang Islam, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, kayak yang dikeluarkan, bersyukur kepada Allah, yang dikeluarkan itu virus. Oh, ya. Kata Nabi, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, ya, kita balas dengan ucapan yarhamukallah. Itu. Kalau dia nggak ngucap alhamdulillah, tidak usah, kata Nabi. Ini terjadi pada zaman Nabi. Ada dua orang, ya, dua orang. Yang satu bersin alhamdulillah, Allah ucapkan yarhamukallah. Yang satu lagi tidak mengucapkan. Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah. Tidak mengucapkan alhamdulillah, Nabi tidak mengucapkan. Nah, itu, ya. Maka kita sebagai orang Islam kalau bersin alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah. Kita mendengar jawaban orang itu yahdikumullah. Nah, begitu, ya. Ya. Nah, seperti itu aturannya menjawab bersin itu. Nah, itu. Nah, yang kelima ya. Wa idza marida fa'udhu. Belum, ya? Kalau ya ada saudara kita yang sakit, Pak, nah, jenguklah. Tapi Rasul mengatur menjenguk tuh. Pertama, bawalah buah tangan kalau menjenguk tuh, Pak. Jangan menjenguk tiba sana ngabis-ngabisin yang ada. Tiba nggak ada bawa apa-apa tiba sana, banyak makanan si kacau.
Iya. Tak mau makan, orang sakit mana enak makan? Oh iya, makan apa? Ayolah. Buka, makan. Ada buah, ada kurma. Ngapa tak makan? Sakit mana enak makan? Makan apa? Kata yang sakit itu. Iyalah, makan. Makan habis-habis. Oh, ya. Itu satu. Buah tangan, jangan malah ngabis-ngabiskan. Habis itu jangan lama-lama nyengok orang sakit tuh. Ini lama dikasih makan lama ngobrol pula tuh. Wow, sambil makan. Yang sakit nengok begini. Nah, apa yang di hati yang sakit tuh, Pak? Habis kok, habis. Tambahlah sakit dia. Tambahlah sakit. Habislah makanan Den, habislah tertokan dia, tambah sakit dia, Pak. Ya. Jangan lama-lama. Itu. Habis itu doakan dia yang baik. Apa sakit? Iko onde kawan dan sakit iko mati seminggu kemudian. Panas kok kan? Onde mati dia tuh. Stres ya. Tengok waktu corona tuh sakit demam, langsung negara bilang tuh apa COVID yang demam kupat stres Pak yang demam tuh akhirnya mati. Akhirnya yang sakit Pak di rumah hidup aja dia. Yang sakit dibawa ke rumah sakit, sebelahnya yang sama demamnya mati Pak. Yang sebelah dia pun stres jadinya ikut mati. Nah, itu orang datang tuh dikasih semangat. Apa sakit Pak? Ikut biasa kok. Walaupun habis itu mati dia terserah lah, itu urusan Allah. Kok biasa kok. Ya, kawan dan kayak gitu tambah rezekinya, tambah istrinya, mantap kok sakit kok. Gitu Pak, semangat. Masa iya Ji? Iya, kawan dan sakit ikut, besok seminggu tambah istrinya. Oh iya tuh, oh semangat ya, supaya sehat, biar tambah istri. Semangat ya Pak. Gitu, jangan kok deh seminggu lagi mati itu Pak. Begitu, kasih semangat. Bawa buah tangan, ya, jangan lama-lama bercerita, doakan dia supaya sehat. Nah itu, ya. Yang terakhir udah selesai kan? Wa idza mata fatba'ahu. Kalau ada yang meninggal, maka kewajiban kita untuk mengantarkan jenazahnya. Tapi bukan hanya mengantarkan jenazahnya, Pak. Kata Nabi, orang yang melaksanakan fardu kifayah dari memandikan sampai mengapankan itu dapat 1 gunung Uhud pahalanya. Dari menyolatkan sampai mengantarkan jenazahnya dapat 1 gunung lagi. Berarti kalau ada orang yang melaksanakan fardu kifayah dari mandikan, mengapankan, menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya dapat 2 gunung Uhud. Besar pahalanya, Pak. Ya, melaksanakan fardu kifayah itu besar, ya. Maka kalau ada yang meninggal di antara kita, mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin ya rabbal. Maka kewajiban kita untuk melaksanakan fardu kifayahnya sampai mengantarkan jenazahnya, dari memandikan, mengapankan, menyolatkan dan menguburkan. Bapak Ibu yang kami hormati, aturan ini dalam hadis Muslim Rasulullah atur supaya tidak ada yang berselisih, supaya kewajiban yang ringan-ringan ini yang berat bisa dilakukan. Dan ini bukan pembatasan tentang hak dan kewajiban seorang muslim. Ini sebagai contoh kecil yang ringan. Masya Allah, kalau yang ringan ini dilakukan, insya Allah yang berat-berat akan dilakukan hak dan kewajibannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.